Toleran dengan COVID. Ini yang akan saya share dengan Anda, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang menyimak tayangan ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa sampai hari ini, September 2020, kita masih berjalan bersama-sama dengan COVID yang ada di sekitar kita. Bagi kita yang masih sehat dan tidak dihampiri oleh COVID sampai saat ini, sepatutnya lah kita bersyukur kepada Tuhan. Mungkin juga ada yang setuju kalau kita bisa juga ucapkan dari hati dan mulut kita kata-kata ini. Hai brother COVID, saya harap engkau tidak hinggap pada diri saya. Silahkan engkau menguap dan tinggalkan saya. Kita bisa umpamakan COVID itu sebagai makhluk hidup. Kata makhluk itu dari bahasa Arab yang artinya yang diciptakan. Sedangkan kholik atau khalik itu artinya pencipta. Ada julukan makhluk hidup berarti ada makhluk mati. Makhluk mati itu contohnya seperti pasir, batu, dan sebagainya. Kalau sesuatu yang hidup pasti bertumbuh atau punya daya untuk bergerak. Jadi cukup relevan kalau saya sebutkan bahwa COVID itu sebagai makhluk ciptaan yang hidup. Mungkin kita pernah dengar tentang seorang peneliti dari Jepang yang mengetes ucapan kepada air. Air ini ditempatkan di dua wadah semacam gelas. Pada wadah yang satu ditempel tulisan, engkau cantik. Dan di gelas yang satu lagi ditulis, engkau jelek. Setiap hari dan setiap saat, gelas yang satu diucapkan hal-hal yang sifatnya positif dan pujian. Tetapi di gelas yang satu selalu diucapkan hal-hal yang jelek dan cemooh. Setelah diperlakukan seperti itu beberapa hari, lalu diceklah air itu di lab. Maka air dalam wadah bertuliskan engkau cantik terbentuk kristal-kristal yang indah dan berkilau. Sedang air yang di wadah bertuliskan engkau jelek, air ini menjadi tampak keruh dan tidak ada kristal. Artinya, kalau kita berkomunikasi dengan positif kepada makhluk hidup, maka akan menghasilkan juga sesuatu yang positif. Demikian juga pemahaman saya terhadap COVID. Bahwa COVID itu adalah sesuatu makhluk yang hidup, namun yang keberadaannya super kecil sekali, yang dikategorikan sebagai virus atau virus. Berita yang pernah saya dengar tentang COVID pada awal mulai merebak di Indonesia sekitar bulan Februari 2020, bahwa sebenarnya sejak bulan November 2019, COVID itu mulai menjangkiti warga Wuhan di Cina. Lalu Indonesia sendiri mulai merebak dan gencar diberitakan pada bulan Februari 2020. Dan mulai serius ditangani di Indonesia pada bulan Maret 2020 karena ternyata akibat terpapar COVID cukup membahayakan. Bahkan dapat dengan cepat mematikan bagi orang-orang dalam kondisi tertentu. Dan mulai digencarkan pencegahan penularan COVID melalui peraturan pemberlakuan protokol kesehatan. Padahal sejak COVID merebak di Wuhan pada November 2019 sampai dengan Januari 2020, terdata sudah sekitar 300.000 orang keluar masuk Wuhan sebelum kota itu mengkarantina diri. Jadi bayangkan, dan faktanya COVID itu dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Dikarenakan pengumuman yang terlambat disampaikan dan COVID masih agak diremehkan. Lalu kita lihat sendiri faktanya di Indonesia, bahwa angka yang terpapar dan yang meninggal semakin meningkat dari hari ke hari. Kita saksikan betapa dahsyatnya serangan COVID itu di Indonesia dan di seluruh dunia. Apalagi di New York, Amerika, dan lain-lain. Dengan cepat COVID dapat membunuh manusia, walaupun di negara superpower sekalipun. Nah, saya dan kita sering melihat serta mendengar, mari kita lawan COVID, atau perang melawan COVID, dan sebagainya. Terus terang, naluri defensif atau naluri mempertahankan diri saya terhadap serangan, maka saya merasa prihatin dan merasa ngilu kalau dengar kata, mari lawan COVID, perangi COVID. Karena apa? Karena kalau saya lihat dan mengumpamakan COVID itu sebagai lawan atau musuh,
maka COVID itu adalah sebagai musuh atau lawan yang jelas-jelas sangat kuat dan bisa mematikan kita. Maka terus terang dan sejujurnya, saya tidak berani menantang COVID. Karena ini adalah jauh lebih berbahaya dan mematikan daripada kita melawan manusia manapun. Oleh sebab itu, saya membagikan pandangan saya ini yang saya beri judul Toleran dengan COVID. Artinya, tidak usahlah kita menggunakan jargon-jargon. Ayo lawan COVID, mari kita perangi COVID. Takutnya kalau COVID itu bisa mengerti dan bereaksi seperti contoh air yang saya ceritakan tadi, maka jangan-jangan COVID akan bertindak semakin agresif dan semakin gencar menyerang manusia. Oleh sebab itu, mohon maaf kalau mungkin anjuran saya dalam share ini agak aneh, yaitu mari kita toleran dengan COVID, agar COVID itu juga sebagai sesama makhluk hidup dari Sang Khalik dapat toleran juga dengan manusia. Toleran itu bukan berarti menyerah atau pasrah terhadap COVID, tetapi sebagaimana yang pemerintah telah formulasikan, yaitu melalui peraturan protokol kesehatan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, serta new normal atau merubah gaya hidup normal yang lama menjadi normal gaya hidup yang baru. Itulah new normal. Bagi saya, masyarakat adalah garda terdepan untuk bermitra dengan COVID. Dan para dokter serta perawat adalah sebagai garda terakhir untuk bisa kita bertahan menghadapi dan mentolerir COVID-19 ini. Toleran dengan COVID artinya, mari laksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, serta rajin mencuci tangan. Toleran terhadap COVID artinya laksanakan PSBB, yaitu dengan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak, menghindari acara kumpul-kumpul, serta work from home. Toleran terhadap COVID juga berarti mari jalani hidup saat ini dengan cara hidup normal baru atau new normal. Tidak perlu lagi kita proklamirkan perang atau lawan COVID. Jelas di pihak kita, manusia, sudah jatuh banyak korban di Indonesia dan di seluruh dunia. COVID itu akan toleran dengan kita ketika kita menjaga jarak dengan orang lain, dan ketika seseorang batuk atau bersin, maka COVID yang menumpang pada semburan itu hanya mampu sampai jarak tertentu. Maka itulah perlunya jaga jarak. Dan COVID segera menguap dan pergi atau hilang jika di udara terbuka. Sedangkan jika COVID itu ada yang menempel di meja atau di pegangan pintu dan benda lainnya, asalkan kita rajin membersihkan dan rajin cuci tangan, serta tidak memegang wajah, hidung, atau mata, maka COVID itu pun tidak akan memaksa untuk menempel di tubuh kita. Mari toleran dengan COVID, jagalah kebersihan, lakukan pola hidup sehat dengan asupan yang dianjurkan para ahli, olahraga, serta jalankan pola hidup sehat lainnya sehingga pada saatnya nanti kita dapat hidup dengan lebih baik dan pengalaman yang kita lalui adalah normal sebagai suatu ekosistem semesta yang harus berjalan sebagaimana yang sudah digariskan oleh Sang Khalik, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.